Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Maharani dengan NIM 122150047 dengan program studi Teknik Geologi. Pertama, terangkan dan jelaskan arti istilah-istilah dan diilustrasikan. A. Hipotype, B. Biosinose, C. Thanatosinose, D. Penggantian replacement, dan E. Rework fossil. Dan apa artinya dalam geologi? Hipotype dalam taksonomi adalah spesimen yang bukan merupakan bagian dari rangkaian tipe asli suatu spesimen, namun diketahui dari deskripsi, gambar, atau daftar yang dipublikasikan. Dalam geologi, hipotype merupakan gambaran atau spesies atau fenomena geologi yang belum dideskripsikan sebelumnya. Kemudian ada biosinose. Biosinose adalah kelompok organisme dalam komunitas yang memenuhi cakupan kelompok sendiri, yang secara alami menempati suatu wilayah kecil dengan lingkungan yang seragam dan seluruh akan menjadi area paleontologi. Yang ketiga ada thanatosinose. Thanatosinose adalah kelompok yang tersusun dari sisa-sisa organisme yang tidak pernah saling berhubungan semasa hidupnya, bahkan berasal dari habitat yang berbeda, kumpulan sisa organisme mati yang terlokasi. Yang keempat ada replacement. Replacement adalah dalam ilmu biologi, kata replacement adalah proses pembentukan fosil yang melibatkan penggantian bahan organik alami dari jasad atau organisme. Rework fossil adalah fosil yang ada pada suatu batuan yang terkikis, terangkat, dan terendapkan kembali dalam suatu endapan batuan yang lebih mudah. Rework fossil dapat memberikan petunjuk tentang pergerakan atau sejarah geologi pada suatu wilayah. 2. Jelaskan 5 contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme serta jelaskan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Yang pertama, permineralisasi. Mineral yang disimpan dalam sel organisme, air dari tanah, danau, atau lautan yang merembes ke dalam pori-pori jaringan organik dan membentuk kristal dengan mineral yang disimpan. Kristal mulai terbentuk di dinding sel berpori. Proses ini berlanjut di bagian di dalam dinding sel sampai rongga tengah sel, lumen yang terisi penuh. Penambahan mineral tersebut menghasilkan pori yang lebih padat dan tahan lama. Yang kedua, petrifikasi atau pergantian. Pergantian pada fosil jenis ini terjadi ketika kerak atau tulang asli larut dan digantikan oleh mineral yang sama sekali berbeda. Mineral penggantinya yang paling umum adalah silika atau kuarsa, pirit, dolomit, dan hematit. Kadang-kadang fosil yang digantikan masih mungkin mempertahankan beberapa detail seluler halus dari fosil aslinya. Meskipun komposisinya telah terubah pada fosilisasi jenis ini, ruang pori-pori tidak terisi dan kepadatan fosil tidak begitu padat. Yang ketiga, ada kompresi. Kompresi atau cetakan atau gips adalah cara lain organisme menjadi fosil. Fosilisasi jenis ini terjadi ketika tulang atau cangkang asli larut dalam penyisahan ruang kosong pada bentuk materialnya. Rongga ini disebut dengan impresi, sedangkan gips adalah kesan yang ditinggalkan oleh organisme pada suatu batuan. Dengan kata lain, ketika cetakan ini terisi dengan sedimen baru, maka dibuatlah cetakan. Jadi, cetakan dibuat dari cetakan atau moluska, kerang, siput, cumi, dan gurita banyak ditemukan dalam bentuk cetakan karena cangkangnya mudah larut. Yang keempat, ada karbonisasi. Karbonisasi adalah jenis pengawetan fosil di mana organisme diawetkan dalam bentuk lapisan tipis karbon sebagai penggantinya bahan organik aslinya dalam lingkungan yang kekurangan oksigen. Jaringan melunak, meratakan, mengipis, dan mengeras, dan bahan organik penyusunnya berubah menjadi karbon. Daun ikan dan graptolit biasanya diawetkan dengan cara ini. Yang kelima, ada proses rekristalisasi, yaitu melibatkan perubahan struktur kristal tetapi tidak melibatkan perubahan kimia mineral. Mirip dengan rekristalisasi metamorf mineral seperti aragonit yang ditemukan di banyak cangkang. Terkadang berubahnya menjadi kalsit. Komposisi kimianya sama, tetapi bentuknya lebih stabil secara geologis. Biasanya terdapat sedikit perbedaan dalam bentuk atau ukuran antara fosil yang dikristalisasikan dan tidak yang diubah. Meskipun begitu, detailnya halus dan tidak mungkin hilang. 3. Uraikan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan umur relatif dan umur absolut. Umur relatif adalah umur yang ditentukan berdasarkan posisi batuan atau fosil relatif terhadap posisi batuan atau fosil di sekitarnya. Dengan kata lain, umur relatif tidak menunjukkan angka, tetapi pernyataan bahwa yang mana yang lebih tua, yang lebih muda berdasarkan proses pembentukannya pada umur relatif menggunakan hukum superposisi, yang mana menentukan umur atau posisi batuan dari yang termuda dan tertua. Jika suatu batuan terletak di lapisan bawah, maka batuan tersebut adalah batuan yang paling tua, dan jika lapisan yang berada di atasnya merupakan batuan yang paling muda. Sedangkan umur absolut adalah umur yang ditunjukkan dengan suatu angka yang diperoleh dari pengukuran radioaktif. Maka umur absolut langsung menunjukkan angka umurnya sehingga dapat diketahui pada zaman apa batuan tersebut terbentuk. Menentukan umur absolut terdapat dua metode.
1. Metode menghitung. Metode menghitung adalah menghitung lingkaran tahunan jumlah endapan atau struktura fosil dan menghitung lapisan dari pertumbuhan organisme seperti koral, karang-karangan, atau kayu yang membantu. Yang kedua ada metode isotop. Metode isotop adalah metode radiokarbon atau C14 uranium series khusus untuk daun. Metode yang cocok ialah radiokarbon karena metode yang lain salahnya terlalu besar dan penentuan umur absolut daun. 4. Uraikan dan jelaskan hubungan antara paleontologi dengan bagian bidang-bidang lain dalam geologi dan ilustrasikan. Ilmu paleontologi adalah salah satu cabang ilmu geologi yang sangat erat kaitannya dengan cabang ilmu geologi yang lain. Hubungan cabang paleontologi dengan cabang ilmu geologi yang lain yang terletak pada struktur stratigrafi dan geologi struktur. Yang pertama, stratigrafi adalah lapisan batuan tertentu yang dijadikan sebagai alat pengenal skala waktu geologi sehingga dapat menentukan umur batuan dengan mengkorelasikan lapisan yang memiliki kandungan fosil yang sama. Stratigrafi berguna untuk mengetahui lapisan batuan yang banyak mengandung minyak bumi dan lingkungan pengendapan suatu batuan pun dapat diketahui melalui pendekatan paleontologi. Yang kedua, paleontologi dapat membantu analisis dalam ilmu geologi, yang mana struktur paleontologi dapat memberikan pemecahan masalah geologi struktur seperti membantu interpretasi aktivitas tektonik suatu cekungan sedimentasi akibat naik turunnya permukaan laut. 5. Mengapa fosil untuk penentuan umur yang baik digunakan adalah fosil planktonik, sedangkan untuk lingkungan pengendapan menggunakan fosil bentonik? Jelaskan dan ilustrasikan. Fosil planktonik merupakan fosil yang digunakan untuk menentukan umur relatif dari batuan sedimen, yang mana fosil planktonik merupakan foraminifera yang memiliki cara hidup melayang di perairan laut dan tidak dapat bergerak atau dapat bergerak namun sedikit dan tidak dapat melawan arus. Sedangkan jika fosil bentonik dapat digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan dengan foraminifera kecil. Hal ini dikarenakan golongan hidup fosil bentonik peka terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga hanya dapat hidup di lingkungan dan kedalaman tertentu. Berdasarkan analisis Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu tahun 2023 mengenai analisis fosil foraminifera, formasi Wonosari dan formasi Oyo, pembentuk morfologi karst Gunung Sewu berdasarkan bagian timur menyatakan bahwa berdasarkan sampel yang mereka dapatkan, yakni fosil foraminifera planktonik Groborotalia mayeri, menunjukkan paksa pembentukan batuan karbonat di wilayah Pringkuku berumur Miosen tengah, dan hasil foraminifera bentonik menentukan bahwa formasi Oyo terjadi sedimentasi pada lingkungan pengendapan paparan karbonat tertutup dengan kondisi air laut yang tenang sehingga terendapkan Paxton dengan ditemukannya kelompok fosil bentonik. Sekian video tugas saya mengenai tugas UTS Paleontologi 2023. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.